Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama. Nah, ketua kelas ya silakan dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Oke, baik, berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Saya lihat wajahnya cerah-cerah semua ini. Lagi bahagia-bahagia kayaknya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Nah, jadi mohon diperhatikan nama-namanya. Yang pertama, Subasa, Naruto, Sasuke, Luffy, Zoro. Ini Zoro kemana ini? Sakit. Oh. Kalau misal begini adik-adik sekalian, kalau misal ada di antara kalian yang sakit, langsung saja dihubungi Bapak. Di samping dihubungi ketua kelasnya, dihubungi juga Bapak supaya Bapak tahu bagaimana kondisinya kalian. Baik, begitu ya. Oke, lanjut. Sanji, Yuya, Doraemon. Oke. Nah, yang terakhir Nobita. Oke. Jadi hari ini yang tidak hadir hanya Zoro saja ya. Nah, ya. Nah, adik-adik sudah tahu kan hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai mind mapping. Ada yang sudah punya gambaran mengenai mind mapping? Belum ada ya? Oke, baik. Kalau begitu langsung saja Bapak jelaskan ya. Oke. Begini. Mind mapping itu adalah sistem belajar dan berpikir yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi di antara semua sistem belajar yang ada, mind mapping ini adalah sistem belajar yang paling banyak digunakan. Mind mapping itu sendiri diciptakan pertama kali oleh seorang pakar pengembangan otak, oleh pakar pengembangan otak kreativitas dan revolusi pendidikan, yaitu Tony Buzan pada awal tahun 1970-an, tepatnya di Inggris. Nah, tadi itu adalah sejarah mengenai mind mapping. Kemudian untuk pengertian dari mind mapping itu sendiri ada banyak. Karena para ahli banyak berpendapat mengenai pengertian dari mind mapping. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa mind mapping itu adalah teknik untuk memaksimalkan daya kerja otak dengan cara membuat alur-alur berpikir. Nah, menurut penciptanya sendiri Buzan, mind mapping itu adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Mind mapping ini adalah satu cara termudah untuk memetakan, untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak, yang merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif. Nah, begitu menurut penciptanya. Jadi mind mapping ini adalah sistem belajar atau sistem berpikir yang tujuannya untuk memaksimalkan daya kerja otak. Nah, itu tadi tujuan dari mind mapping.
Oke, boleh diulang tujuan dari mind mapping? Oke, jadi perlu diingat ya adik-adik sekalian bahwa tujuan dari kita belajar mind mapping adalah untuk memaksimalkan daya kerja otak kita. Karena banyak yang beranggapan bahwa belajar menggunakan mind mapping ini sangat mudah. Apa? Karena ya semua materi-materi itu dituliskan dalam alur-alur pikiran, diciptakan dengan hal yang kreatif, efektif, dan mudah untuk dipahami. Nah, adapun pentingnya kita belajar menggunakan mind mapping, yakni dikatakan bahwa mind mapping itu mampu menempatkan informasi dalam suatu sistem kognisi dan mengeluarkannya kembali, atau bisa dibilang kita tarik informasi itu masuk ke dalam pemikiran kita, terus gampang kita keluarkan. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk pengetahuan. Nah, selain itu, mind mapping juga menawarkan keuntungan, dapat mengenali perhatian, meningkatkan keahlian, dan menyenangkan karena kreativitas yang tak terbatas. Seperti dapat mengenali pikiran kita, tidak lagi ingin menangkap setiap fase yang diucapkan, tetapi dapat memberikan perhatian kepada ide. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keahlian. Sambil menganalisis atau sambil mengamati esai atau laporan teknis, peta pemikiran akan meningkatkan keahlian kita. Dikatakan bahwa mind mapping itu kan peta pemikiran. Nah, dengan adanya mind mapping maka dapat meningkatkan keahlian dan menawarkan catatan-catatan penilaian yang berharga. Kemudian yang selanjutnya, dengan belajar mind mapping ini maka akan membuat suasana kegembiraan dalam diri kita, kreativitas yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat pencatatan dan peninjauan menjadi lebih menyenangkan. Mengapa menjadi lebih menyenangkan? Karena sekali lagi belajar menggunakan mind mapping itu mudah dan kreatif, membutuhkan kreativitas dalam membuatnya, sehingga dengan melihat saja kita akan merasa senang. Kembali lagi, pentingnya penerapan metode pembelajaran mind mapping bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa untuk mengingat sesuatu dengan mudah dan detail. Nah, banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai uji coba dari mind mapping, dan sebagian besar itu menemukan hasil bahwa belajar menggunakan mind mapping dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa. Nah, seperti itu mungkin adik-adik sekalian. Dengan belajar mind mapping pula maka akan meningkatkan kreativitas dalam diri kita masing-masing. Dengan memetakan pikiran secara garis besar, mind mapping ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan otak kita bekerja dalam proses pembelajaran. Tapi perlu kita ketahui juga, segala sesuatu itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, begitupun dengan mind mapping ini. Mind mapping pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari mind mapping yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan asosiasi ide. Maksudnya mind mapping ini memungkinkan pengguna untuk membuat hubungan visual antara konsep-konsep yang berbeda, merangsang pemikiran asosiatif, dan membantu menghasilkan ide-ide baru. Kemudian keuntungan yang kedua yakni memudahkan pemahaman dan mengingat informasi. Metode visual mind mapping membantu memudahkan pemahaman dan mengingat informasi. Penggunaan gambar, warna, dan simbol membantu otak mengasosiasikan informasi dengan lebih baik sehingga dapat memperkuat jangka ingatan panjang kita. Kemudian yang ketiga, membantu perencanaan dan organisasi. Nah, mind mapping ini dapat digunakan untuk merencanakan proyek, menyusun rencana, atau memecahkan masalah kompleks. Struktur visual yang terorganisir
membantu dalam melihat gambaran keseluruhan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan dari mind mapping. Kemudian yang kedua, yakni kekurangan dari mind mapping itu sendiri. Yang pertama, tidak efektif untuk topik-topik yang sangat kompleks. Maksudnya mind mapping mungkin tidak cocok untuk topik yang sangat kompleks atau teknis yang memerlukan penjelasan secara rinci. Dalam hal ini, metode mind mapping bisa menjadi terlalu sederhana dan tidak mencakup semua detail yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk semua orang. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda. Mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman dengan metode pembelajaran lain seperti membuat catatan atau membuat daftar poin-poin penting. Nah, itulah tadi kekurangan dari mind mapping. Jadi perlu kita pahami adik-adik sekalian bahwasanya pandangan orang terhadap mind mapping itu berbeda-beda. Namun secara umum pandangan orang mengenai mind mapping atau belajar menggunakan mind mapping bahwa dengan belajar menggunakan mind mapping kita akan semakin mudah dalam memahami materi. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang berpendapat bahwa belajar mind mapping itu menyulitkannya dalam pembelajaran karena hal tersebut tidak cocok untuk dirinya. Nah, begitu adik-adik sekalian. Untuk penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan melanjutkan sedikit penjelasan lagi ya. Penjelasan yang akan Bapak berikan ini yakni metode atau tata cara membuat mind mapping. Nah, di layar kalian mungkin kalian sudah lihat pemaparan materi Bapak tadi atau slide yang Bapak bagikan tadi. Sudah lihat toh? Nah, itu merupakan salah satu contoh mind mapping. Nah, dalam mind mapping itu yang poin pertama yang tertera yakni judul atau tema. Nah, seperti slide yang Bapak bagikan tadi. Nah, di atas kan ada judulnya. Judul pembelajaran yakni mind mapping. Nah, kemudian di bawahnya itu terdapat pemetaan-pemetaan. Nah, yang di samping ada pengertian, ada tujuan, ada urgensi atau pentingnya kita belajar menggunakan mind mapping, dan yang terakhir itu ada kekurangan dan kelebihan dari mind mapping. Nah, seperti itu. Jadi membuat mind mapping itu mudah adik-adik sekalian. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu pengertian, langkah-langkah, tujuan untuk membuat mind mapping itu sendiri. Karena membuat mind mapping kita tidak boleh asal juga. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lewati sebelum membuat mind mapping. Di antaranya itu kita perlu memahami materi yang akan kita buat menjadi mind mapping. Ketika kita tidak memahami materi yang akan kita buat, maka mind mapping kita bisa saja salah tujuannya. Bisa saja mind mapping yang kita buat arahnya ke arah kanan akan mengarah ke arah kiri ketika kita tidak memahami betul-betul tentang materi yang akan kita buat. Oleh karena itu, sebelum membuat mind mapping, Bapak mengharapkan kepada kalian untuk memahami materinya terlebih dahulu. Barulah setelah itu kalian berikan pemetaan-pemetaan, baik itu dari pengertian ataupun indikator-indikator yang lainnya. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Jadi untuk penjelasan Bapak, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, baik, ketua kelasnya. Ya, silakan, apa yang ingin ditanyakan? Oke, kurang mengerti mengenai langkah-langkah pembuatan mind mappingnya. Oke, baik. Jadi Bapak ulang ya. Begini, adik-adik sekalian. Kalau kita mau membuat mind mapping terlebih dahulu, yang paling pertama itu kita cari dulu materinya. Nah, setelah kita dapat materi, kita pahami dulu secara
spesifik tentang materi-materi yang akan kita bahas. Nah, setelah itu baru kita tuangkan ke dalam sebuah slide. Seperti contoh yang telah Bapak share tadi, di mind mapping itu ada judul dan ada pemetaan-pemetaan berisikan indikator-indikator penting dari materi yang kalian buat sebagai mind mapping. Contoh misal kita menggunakan materi kita pada hari ini saja ya, mind mapping. Nah, di slide yang tadi Bapak bagikan itu judulnya itu yang di atas adalah mind mapping. Kemudian mengakar ke bawah pemetaan-pemetaannya ada pengertian, ada tujuan, ada urgensi, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin seperti itu untuk langkah-langkah membuat mind mapping. Bagaimana Ketua Kelas? Sudah bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Nah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kalian, Bapak mengira bahwa kalian ini sudah paham tentang apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan kalian tugas. Tugasnya yaitu membuat satu contoh mind mapping. Jadi ini bukan tugas kelompok ya, ini tugas individu. Setiap orang membuat satu mind mapping. Untuk materinya bebas, kalian sendiri yang tentukan karena ini awal untuk kalian. Jadi sebagai tugas awal mind mapping, kalian bebas memilih materi. Untuk deadline-nya itu nanti sebentar malam jam 23.59. Jadi banyak waktunya kalian untuk membuat tugas ini. Oke, bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi karena sekarang juga sudah berakhir waktunya, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan ya. Bahwasanya mind mapping itu adalah sistem belajar dan berpikir yang memaksimalkan daya kerja otak, yang memudahkan cara kita untuk belajar. Adapun tujuan dari terciptanya mind mapping ini sendiri, yakni untuk memaksimalkan daya kerja otak. Belajar menggunakan mind mapping itu menurut sebagian orang sangat penting. Mengapa? Sebab dengan belajar menggunakan mind mapping, dia akan lebih mudah dalam memahami materi. Karena tidak perlu lagi berlama-lama menganalisis sebuah esai atau sebuah laporan. Mereka hanya langsung melihat pemetaan-pemetaan yang telah tertera di mind mapping. Nah, mungkin seperti itu saja pembelajaran kita hari ini adik-adik sekalian. Bapak mengucapkan permohonan maaf ketika selama pembelajaran ada kesalahan kata yang Bapak ucapkan atau ada banyak hal-hal yang mengganggu selama proses pembelajaran ini. Oleh karena itu, Bapak mengucapkan permohonan maaf. Sekaligus Bapak mengucapkan terima kasih karena atensi kalian atau karena kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini. Oke, baik. Sekian dari Bapak. Wallahu yahdina wa yahdikum ala sawa'is sabil. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.